Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita balik kembali ya di pembahasan usul fikih. Terakhir sampai pembahasan apa ya kemarin ya? Syarat udah ya? Hah? Sifat sampai syarat ya? Syarat baru sampai syarat ya? Sania kita ulang deh dari sanian ya, yang kedua ya. Yang syarat dulu. Itu udah? Udah sih kalau nggak salah yang wa intabu ya. Tapi nggak apa-apa, kita ulang. Coba dibaca saat Fauzi sanian. Ada sanian minal mukhassasi ya. Sanian minal mukhassasil mutassil. Asy-syartu wa huwa lughatan al-alamat wal muradu bi huna ta'alliqu syai'in ta'liqu syai'in ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan aw adaman bi in syartiyah aw ihda akhwatiha. Ya, cukup. Jadi kita masih pembahasan tentang taksis ya. Kan kita udah lewat yaitu istisna. Kemudian ada syarat istisna juga sudah. Kemudian cara yang kedua atau mukhassis yang mutasil yang kedua itu adalah syarat. Ya, syarat ya artinya jika. Wa huwa lughatan secara bahasa adalah al-alamah. Ya, alamah itu tanda. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud dengan syarat di sini adalah ta'liqu syai'in bi syai'in. Jadi menggantungkan sesuatu kepada sesuatu, baik itu adanya au adaman atau tidak adanya. Jadi kayak misalnya jika kamu hadir maka saya pergi. Berarti kan itu adanya kan, wujudnya. Jadi kalau dia hadir ada. Tapi kalau kamu nggak ada di sini saya nggak jadi beli deh gitu kan. Berarti itu adaman. Ketiadaannya kamu itu menjadi syarat gitu kan. Ya bebas syarat, mau itu syaratnya sifatnya mempersyaratkan agar sesuatu itu ada atau mempersyaratkan agar sesuatu itu nggak ada. Apapun itu, maka kalau itu menjadi syarat ya dia barulah jawab syaratnya itu harus dipenuhi. Jadi menggantungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, baik wujudan itu baik syaratnya itu harus ada au adaman atau syaratnya itu tidak ada. Nah, dengan cara bi'in asyartiyah, dengan in asyartiyah, yaitu dengan huruf in, salah satunya in. In asyartiyah itu apa? In yang maknanya jika ya. Nah, itu in yang maknanya jika, itu artinya in asyartiyah. Au ihda akhwatiha, atau yang semisalnya atau perangkat-perangkat yang lain ya. Ustaz Reza, wa syartu mukhassisun sawaun qaddama an ta'akhkhara mithlul mutaqaddam qawluhu ta'ala fil musyrikin ya. fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata wa faqallu sabilahum. Ya, hasbuk. Nah, di antara syarat wa syartu mukhassisun. Jadi syarat itu dia itu mukhassis. Namanya syarat itu dia mengkhususkan.
atau menjadi taksis. Sawa'un taqaddama au ta'akhkhara, sama aja baik itu syaratnya di depan atau di belakang. Misalul mutaqaddimi, contoh yang syaratnya itu di depan. Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang musyrik di surat At-Taubah. Nah, syaratnya itu kata Allah, fa in tabu, kalau mereka bertobat, pakai in, ya kan? Fa in tabu, kalau mereka bertobat. Wa aqamus shalah, dan mereka salat, wa atuz zakat, dan mereka bayar zakat, barulah fa khallu sabilahum, maka bebasin mereka atau berikan mereka jalan. Berarti ini syaratnya di depan. Dan syaratnya ini adalah wujudan, mesti ada. Jadi kalau nggak ada tobat, nggak ada sholat, nggak ada zakat, nggak dikasih jalan bagi mereka, ya, maksudnya orang-orang musyrik. Kemudian Rabi, wa misalul mutaakhiri, wa misalul mutaakhiri qaulahu ta'ala walladzina yabtaguna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Iya. Dan contoh yang syaratnya itu di belakang, itu firman Allah Ta'ala di surat An-Nur, walladzina yabtagunal kitab, dan bagi orang-orang atau budak-budak yang mereka itu menginginkan perjanjian bebas, maksudnya ada budak yang mukatab, ya. Jadi budak yang dia itu kalau dibuat perjanjian untuk membebaskan gitu ya, maka dia dibebaskan ya sesuai perjanjian tersebut. Mimma malakat aymanukum fakatibuhum, maka ya bikin perjanjian dengan si budak-budak itu. Nah, syaratnya di belakang, in alimtum fihim khaira. Ya, jadi jika kalian mengetahui bahwa bagi mereka itu ada kebaikan. Nah, jadi syaratnya ini di belakang. Ya, selesai itu. Jadi syarat itu adalah contoh mukhasis yang kedua ya. Kenapa? Karena namanya syarat itu kan dia jadi khusus ya. Kenapa jadi khususnya? Karena yaitu karena ada syaratnya tadi, maka dia lebih spesifik, tidak umum. Nah, kayaknya kemarin sampai sini. Ya, lanjut. Salisan yang ketiga. Ustaz Fauzi dulu. Sambil. Salisan. Ma asy'ara yahtassu bihi min na'tin ya. Misalun na'ti qaulu ta'ala famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Ya, hasbu. Nah, contoh yang ketiga itu sifat. Nah, namanya sifat ya dia khusus, namanya juga sifat ya, dia memberikan ma asy'ara bi makna yahtassu bihi, itu sesuatu yang dia itu pasnya apa ya? Nah, cari dulu kamus. Asy'ara itu asy'ara menginformasikan, ya, bisa juga. Jadi apa-apa yang dia itu memberikan informasi ya, bimakna yahtassu bihi, dengan makna khusus ya, jadi namanya juga sifat ya. Ba'du afradil am ya, pada sebagian jenis-jenis yang umum, jenis-jenis yang umum. Jadi ya sesuai yang kita pahami lah, naat itu sifat ya, sifat. Jadi sifat itu banyak. Baik itu naat itu yang biasa kita kenal ya, naat man'ut atau badal atau hal.
Nah, ini di nahwu. Kalau naat itu yang biasa kita pahami di nahwu. Coba Ustaz Reza, misalun na'ti Qala misalun na'ti qawluhu ta'ala famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. ya. Allah Ta'ala berfirman, famimma malakat aymanukum, maka maksudnya dia boleh menikahi budak-budak ya, budak-budak yang kalian miliki min fatayatikumul mu'minat, yang dari kalangan wanita yang beriman ya. Jadi maka dia boleh menikahi di surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa, coba Anda cek dulu lanjut ayat sebelumnya. Gimana? Nah, ini contohnya rada sulit. Bentar, kita kasih contoh yang lebih gampang. Nah, ini juga ayatnya panjang ini ya. Jadi awal ayatnya wa man lam yastati', barang siapa yang dia tidak mampu ya, yang tidak mampu minkum taulan an yankihal muhsanatil mu'minat. Jadi barang siapa yang diantara kalian ya, maksudnya yang merdeka itu tidak cukup uangnya, tidak cukup dari segi harta, an yankihal muhsanatil mu'minat, maka ya tidak cukup dia untuk menikahi wanita yang merdeka dan beriman, famimma malakat aymanukum, maka ia boleh menikahi ya wanita yang beriman, kemudian dari budak-budak yang kamu miliki. Jadi ini dikasih pilihan. Jadi kalau harus lengkap ya ayatnya di ayat sebelumnya, wa man lam yastati' minkum taulan an yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Jadi barang siapa di antara kamu orang yang merdeka itu tidak cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka yang beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Jadi turun satu gitu ya, tadinya merdeka, maka dia boleh mengawini ya wanita beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Nah, di sini naatnya yang mana? Ya, naatnya yang mana? Ada yang tahu? Naatnya yang mana? Al-mu'minat ya. Jadi naat itu sifat ya, tapi memang pembahasannya bukan di usul fikih ya, dia pembahasannya ada di nahwu. Jadi kalau misalnya kita punya misalnya gini, ini bukan permanen ya, kok nggak nyata ya? Model baru ya. Di sini ada nggak ya? Ya misalnya kalau jadi naat itu habis ini ya, sorry. Teori singkatnya aja ya. Jadi naat, siapa yang biru? Jadi naat itu sifat, man'ut itu yang disifati. Nah, dalam bahasa Arab itu dia harus sama-sama dalam 4 hal. Pertama itu i'rabnya harus sama.
Kemudian jumlahnya harus sama. Kemudian jenisnya harus sama, mudzakkar atau muannasnya. Satu lagi ma'rifat atau nakirah. Jadi kalau kita misalnya punya mobil baru gitu ya, berarti kan as-sayyarah, atau orang-orang ini aja al-muslimuna al-mujtahidun, misalnya mujtahiduna. Jadi ini orang-orang muslim al-mujtahidun yang bersungguh-sungguh. Nah ini man'utnya nih, yang disifati ini sifatnya na'at. Jadi ini mengartikannya adalah orang-orang muslim yang bersungguh-sungguh, al-muslimuna al-mujtahidun. Nah, jadi pertama dia sama-sama marfu ya. Dia pakai wawu ya kan. Kemudian sama-sama jama'. Ini kan jama' kan, al-muslimun lebih daripada 2 orang ya. Terus sama-sama laki ya, al-muslimun mujtahidun ini mudzakkar dan sama-sama ma'rifah, nakirahnya ini ma'rifah, ada alif lam, Nah, kasus di ayat ini itu terlihatnya di al-mu'minat ya. Jadi al-mu'minat itu dia itu na'at ya, sifat dari fatayat ya, fatayat itu artinya ya budak gitu ya, atau wanita lah. Fatayat itu wanita, fatayat itu wanita. Kemudian fatayatnya itu dia diidhofahkan kepada kum, maka dia jadi ma'rifah kan, jadi spesifik. Artinya wanita-wanita kalian gitu ya, wanita-wanita kalian. Habis itu ada min fatayati kan, dia majrur kan. Nah, berarti pertama dari sisi i'rab sama, fatayatnya majrur, ada min, al-mu'minat sebagai sifatnya, maksudnya wanita-wanita kalian yang beriman, mu'minatnya juga majrur. Kemudian dari segi jumlah, fatayat juga jama' muannas salim. Maka naatnya juga al-mu'minat, dia juga sama, dia juga jama' juga. Ya, kemudian fatayat muannas, fatayat itu dari dia juga muannas, mu'minat juga muannas. Satu lagi tadi ya, fatayatnya itu diidhofahkan kepada kum, dia jadi ma'rifah kan. Maka si mu'minatnya juga harus ma'rifah itu dengan tanda alif lam. Ya, jadi dari sini berarti taksis ya, lebih spesifik, karena bukan mimma malakat aimanukum min fatayatikum. Jadi malakat aimanukum kan budak-budak. Budak-budak itu kan ada laki, ada budak perempuan. Nah, pertama ini budak-budaknya itu min fatayat. Jadi budak-budaknya perempuan. Tapi kalau sampai situ kan tadi kan lagi ngomongin ini kan, makanya ayat sebelumnya itu wa man lam yastati minkum taulan an yankihal muhsanatil mu'minat. Ya, jadi awalnya itu kalau nggak mampu untuk nikahin muhsanat, itu wanita yang merdeka, yang beriman, famimma malakat aimanukum, maka boleh dia mengawini budak-budak min fatayat, perempuan. Tapi juga kadang budak perempuan ada yang beriman, ada yang enggak, gitu kan. Makanya dispesifikkan lagi pakai dikasih sifat, yaitu al-mu'minat, gitu ya. Harus tuh bisa. Oh enggak, Anda belum begitu paham kalau dari sisi fikihnya ya. Mungkin harus ininya. Anda hanya bahas dari mungkin ya, wallahu alam. Ini tuh kasusnya gimana atau asbabun nuzulnya seperti apa? Hanya belum begitu paham. Wallahu taala. Wallahu taala alam. Lanjut.
Yang badal. Ustaz tadi saya apa? Ustaz Reza ya. Misal ya. Dan juga firman Allah Ta'ala badal. Jadi badal di sini juga dimasukin sebagai sifat ya. Kenapa? Karena badal itu pengganti ya. Badal itu pengganti. Jadi kayak badal itu badal sebenarnya ada beberapa macam kalau di pembahasan nahwunya. Cuman simpelnya badal itu kalau satu kata dihapus dia bisa gantiin. Misalnya kita ngomong qala Umar misalnya atau ya boleh qala misalnya Abu Hafsin ya Umar misalnya. Jadi berkata Abu Hafs Umar. Maksudnya jadi Umar ini, lafaz Umar ini ngebadal Abu Hafs atau kebalikannya, itu juga bisa ya. Jadi kalau satu ditutup dia bisa ganti. Nah, kalau di sini walillahi 'alan nas dan wajib bagi manusia hijjul baiti ya. Hijjul baiti yaitu menunaikan haji ya. Manistata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang yang mampu ya mampu menuju Baitullah ya ilaihi sabila, yaitu mengambil jalannya. Nah, di sini ini juga contohnya rada susah ya, enggak straightforward. Jadi badalnya itu adalah apa tuh? Badalnya itu apa? Ada yang tahu enggak badalnya yang mana? Hah? Manistata'a ilaihi sabilanya ya. Jadi walillahi 'alan nasi hijjul bait, dan bagi lillahi ya maksudnya kepada Allah ya, atau wajib 'alan nas ya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Jadi di situ ada badal, tapi badalnya itu di lafaz yang mannya ya. Nah, mannya itu menjadi badal ke siapa? Ada yang tahu nggak? Alannas ya, alannas. Jadi man itu kan barang siapa? Man itu kan barang siapa? Ya, manistata'a ilaihi sabila. Jadi barang siapa atau siapa orang yang sanggup mampu ilaihi sabila, dia menempuh jalan. Nah, jadi mannya itu sebenarnya dia menggantikan annas, ya kan? Walillahi 'alan nas. Jadi walillahi ala manistata'a ilaihi sabila hijjul bait, gitu. Ngerti enggak? Jadi kayak annasnya itu bisa diganti sama manistata'a ilaihi sabila. Ya. Kenapa? Karena enggak semua orang wajib haji. Ya enggak? Yang wajib haji itu yang manistata'a ilaihi sabila gitu ya. Jadi seolah kita bilang walillahi ala manistata'a ilaihi sabila hijjul bait gitu ya. Jadi hanya kepada Allah ya, atau kepada Allah lah bagi orang-orang yang mampu ke Baitullah hijjul bait ya, itu naik haji. Ya, jadi man di sini membadal annas ya, membadal annas. Dan di sini jadi taksis, ini juga jadi taksis. Ya, jadi ya ini memang perlu kadang merojah dulu nahunya ya. Jadi badal itu sebenarnya konsepnya gitu aja. Namanya badal. Badal itu pengganti. Jadi kalau salah satu ditutup itu qala Umar sama kalau qala Abu Hafs itu sama artinya. Sama. Walillahi 'alan nasi hijjul bait sama walillahi 'ala man istata'a ilaihi sabila hijjul bait itu sama aja artinya. Ya, sama aja artinya. Tapi jadi lebih spesifik. Ya. Kenapa? Karena manusia di sini dikhususkan.
dikhususkan dengan yang mampu ilaihi sabila, yang mampu mengambil jalan atau mampu mengadakan perjalanan, ya seperti itu. Nah, ini kita lagi ngomongin taksis ya, jangan lupa ya. Jadi di antara taksis itu adalah sifat. Di antara sifat itu ada naat tadi ya, ada badal, kemudian yang hal, saat robi, wa misalul hal. Wa misalul hal qauluhu ta'ala wa man Yaqtul man yaqtul mu'minan muta'amidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Ya. Jadi barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'amidan, nah itu halnya sambil sengaja atau dengan sengaja. Ya, maka fajazauhu jahannam, maka balasannya jahanam khalidan fiha. Dia itu kekal di dalam. Sama ini juga hal, ini pembahasannya di nahwu ya. Jadi hal itu adalah isim yang menunjukkan keadaan. Ya. Ya, isim yang menunjukkan keadaan, dan dia itu sifatnya taksis ya. Dia juga memberikan faedah pengkhususan. Karena beda membunuh seorang beriman yang tidak sengaja dengan membunuh seorang beriman yang disengaja, maka balasannya beda. Nah, itu 3 poin berkaitan dengan taksis ya, taksis. Sekarang kita lanjut yang berarti selesai mukhassis, munfasil, muttasil. Sekarang kita coba lihat mukhassis yang munfasil. Mana matanya? Oh ini. Silakan. Pak Fauzi dibaca. Al-hissu wal aqlu wasyar'u. Ya, asbab. Nah, sekarang kita masuk ke mukhassis, masih taksis juga, cuman munfasil. Munfasil itu terpisah. Kalau yang tadi kan nyambung-nyambung, apalagi istisna. Istisna itu langsung, ya kan? Meskipun ada perinciannya banyak kemarin. Kemudian yang kedua syarat juga langsung. Jadi maksudnya dalam satu istilahnya mah satu ayat gitu kan. Masih di ayatnya itu kelihatan ya. Sama juga naat, tapi ini naat sifat tadi ya, naat badal sama hal itu juga mudah ya. Maksudnya kadang di satu dalil lah, gampangnya begitu. Nah, kalau mukhassis ini taksisnya itu munfasil, terpisah. Jadi ada lafaz am umum, kemudian taksisnya itu nyusul. Kadang juga taksisnya itu juga dia sifatnya mikir dulu, kudu mikir. Baik itu harus berpikir yang mungkin para ulama yang dia kadang paham ya, atau melewati indra ya, atau akal ya, ya banyak ya. Jadi intinya untuk mendapatkan mukhassis, untuk mendapatkan sehingga kita itu paham dia itu si dalil ini menjadi khusus, itu kadang di luar dengan prediksi kita gitu, karena nggak ada di teks, kadang nggak ada di teks seperti itu. Nah, kita lihat, lanjut Ustaz Reza. Misalu taksis bil his. Tadi belum diterjemahin. Mukhassis munfasil ma yastaqillu bi nafsihi, yaitu yang dia itu menjadi taksis dengan sendirinya. Jadi dengan sendirinya dia itu otomatis taksis. Dan ini ada 3 jenis. Itu bisa dengan al-his, his itu panca indera, ya panca indera. Akal, wal akal bisa juga karena akal. Wasyar'i dan juga secara syariat. Ya. Ya, silakan. Ustaz Reza. Misalul takhsis bil hissi qauluhu ta'ala an fihi 'alim tudammimu kulla syai'in bi amri rabbiha. Ya, surat Al-Ahqaf.
Fa innal hissa, lanjut. innal hissa dalla ala annaha lam Tudammir tudammir as-samaa wal ardh. iya. Nah, contoh. Jadi ini rada mikir. Contoh taksis dengan indra, panca indra. Jadi nggak ada di teks. Nah, tapi ya logika kita aja, secara insting panca indra kita itu otomatis mengkhususkan dengan sendirinya. Kayak firman Allah Ta'ala berkaitan dengan angin. Ya, dengan angin, jadi berbicara tentang angin. Ya, anirrihi'at, yaitu angin yang menimpa kaum Ad. Itu terabadikan di surat Al-Ahqaf ayat 25. Allah Ta'ala berfirman, tudamiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tudamiru pakai ta itu kan muannas, maksudnya angin. Jadi tudamiru itu maksudnya angin. Angin tudamiru menghancurkan kulla syai'in. Pakai kula ya. Sedangkan kula itu apa? Kalau di pembahasan sebelumnya umum. Di bab sebelumnya pakai kullu, lafaz kullu itu kan umum. Nah, sekarang pertanyaan kenapa pakai bukan yudamiru tapi tuda pakai ta itu karena dia muannas. Maksudnya kembali ke arih itu muannas. Jadi tudamiru angin tersebut menghancurkan kulla syai'in segala sesuatu bi amri rabbiha dengan perintah Allah. Dengan perintah Rabbnya. Haknya kembali ke angin. Karena angin muannas. Nah, sekarang berarti apakah kita pahami semuanya hancur? Semuanya ya, laut atau bumi. Ya, kalau semuanya hancur tuh gara-gara angin. Ya, langit, bumi, apa kaum Ad aja. Nah, maka di sini fa innal hissa, maka secara panca indera itu menunjukkan ala annaha lam tudammir as-samaa wal ardo. Ya, angin itu enggak menghancur secara dengan sendirinya. Insting kita bilang bahwa angin tersebut ketika Allah memerintahkan untuk menghancurkan kaum Ad, ya langit bumi itu enggak hancur meskipun bahasanya kullasyai, berarti meskipun umum kullasyai itu kita taksis dengan sendirinya. Dengan apa? Dengan cara al-his. Ya. Karena namanya secara bumi sama langit sama angin kuatan mana? Ya kuatan bumi sama angin gitu kan. Jadi bahasanya saja angin itu menghancurkan segala sesuatu yang ada di kaum Ad, maksudnya begitu. Jadi kita nggak memahami, oh berarti ketika itu langit bumi hancur juga sama angin tersebut. Nah, itu enggak, ya, itu tidak. Nah, sebelum jauh coba Anda cari contoh yang lain. Ya, Anda cari contoh yang lain. Ya, jadi tadi penjelasannya karena kita kan udah belajar ya lafaz kulu itu kan sigoh umum, ya. Sigoh umum. Nah, di antara alasan kedua kalau masih ingat di pembahasan umum yang kita pernah pelajari, lafaz kulu itu sigoh umum. Li'annaha lam yataqaddamha nafyu, tapi sigoh umumnya itu tidak didahului oleh penafi, ya. Jadi tidak didahului oleh penafi, maka fatastaghriqu jami'ul makhluqat illa annal hissa dalla ala annaha lam tudammir as-samaa wal arda wa hudan wa man amana ma'hu, ya. Jadi kalau antum ingat ya, kalau mundur sedikit coba, biar kadang harus mundur. Coba bentuk umum. Lihat. Sigoh umum di halaman sebelumnya itu akan ada lafaz kullu, ya.
ya ada lafaz kullu ya. Ketemu? Ya. Ini antum ini enggak apa? Suka familiar enggak sama dalil ini? Hah? Iya dalil yang angin ini, tudamiru kulla syai'in. Hah? Itu loh yang suka dijadiin apa namanya? Bahwa lafaz kullu itu enggak semuanya. Ya. Terus dipakai di lafaz kullu bid'atin dolalah. Kemudian kullu tersebut lafaz kullu itu memang ya ini memang ikhtilaf ya. Jadi lafaz kullu itu memang enggak semuanya memang ya. Buktinya di sini ya, karena lafaz kullu di sini dia itu ternyata dikecualikan ya dengan his ya. Jadi karena kalau kita bilang lafaz kullu itu bermakna seluruhnya, ya seluruhnya enggak ada taksis, maka ketika angin yang menghancurkan kaum Ad itu berkonsekuensi juga harus menghancurkan langit, bumi dan juga Nabi Hud dan juga yang beriman bersama Nabi Hud ketika itu. Ya enggak? Jadi kan ketika angin ini diutus sama Allah, kemudian Allah bilang tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiyas, semuanya gitu kan, tanpa terkecuali. Padahal terkecuali. Buktinya apa? Nabi Hud masih ada, mesti selamat maksudnya. Wa man amana bihi, dan juga orang yang beriman bersama Nabi Hud juga tidak terkhususkan. Ya, jadi cuman poinnya lafaz kullu di sini ditaksis dengan panca indera gitu ya, dengan kenyataan juga bahwa Nabi Hud juga masih selamat. Kalau mau contoh yang lain ada di surat An-Naml ya. Ini wa qauluhu an Bilqis ya. Itu perkataannya siapa? Sulaiman. Wa utiyat min kulli syai'in ya. Surat An-Naml. Kalau antum buka ya, di situ juga ada surat An-Naml, coba dibuka. Surat An-Naml ayat ke-23. Nah, ini perkataannya kayaknya burung hudhud ya, kalau nggak salah. Ya, perkataannya Hud. Burung hudhud kepada Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, kata burung hudhud, inni wajadtu mra'atan, sesungguhnya aku mendapati seorang wanita tamlikuhum, yang dia itu memiliki semuanya ya. Kata burung hudhud ini, dia padahal yang memiliki semuanya kan ketika itu siapa? Nabi Sulaiman ya. Kata burung hudhud, inni wajadtu mra'atan, sungguhnya aku mendapati seorang wanita tamlikuhum, yang dia itu dia itu memiliki seluruhnya. Kemudian wa utiyat, dan dia dianugerahi min kulli syai', segala sesuatu. Kita tahu di sini kul itu sighah umum, sama kayak di ayat tadi yang tentang angin tadi kan. Tapi ya illa annal hissa, tapi secara dengan sendirinya dengan fakta-fakta yang ada secara panca indera juga. Karena di sisi yang lain itu kan ada Nabi Sulaiman yang juga dikuasai atau banyak harta-hartanya juga. Makanya secara hissi, secara panca indera
dalla ala anna hunaka asya lam tu taminha. Jadi secara panca indera juga kita langsung otomatis mentaksis bahwa di luar sana ya ada segala sesuatu juga yang nggak dikasih kepada si Bilqis tadi. Semisal ka'irsyy Sulaiman, seperti tentara-tentaranya Sulaiman, wajundihi ya, minal jinni wal insi wat thair, dan burung dan seterusnya. Jadi memang lafaz kullu juga lafaz umum, benar, lafaz umum, cuman taksis yang model begini kadang kita nggak kepikir. Karena apa? Taksisnya itu munfasil. Jadi kudu jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Kalau taksis yang muttasil itu langsung ada, langsung dalam satu teks tuh ada. Cuman kalau modelnya panca indera, logika ya, itu ya kita rada mikir sedikit ya. Tapi memang kita akan mengiyakan kayak tadi kan. Ya mungkin lah maksudnya ini segala sesuatu lah yang dipegang sama Nabi Sulaiman apa? Itu memang bukannya sesuatu gitu kan. Ini mungkin bahasa mubalaghahnya si burung hut-hut aja ya. Yang dia itu kayak baru dapet info kan, dia kan kabur ya. Kemudian dia nemu ada wanita atau seorang raja perempuan yang dia juga kaya gitu, yang dia kaya. Seperti itu ya. Itu aja sih kalau di sini contohnya di surat itu ya, di surat An-Naml tadi. Ya, silakan. Bukan nggak semua umum dulu. Sampai ada yang mengkhususkan gitu. Kita baru bilang kagak jadi umum tuh ya karena ada taksis. Kalau kita nggak nemuin taksisnya ya berlaku gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, makanya jadi rame tuh ya itu yang kalau kadang ya itu dalilnya kan kullu bid'atin dolalah ya. Semua bid'ah itu sesat. Sekarang masalahnya ada taksisnya enggak? Kalau enggak nemu, jadi benar setiap kullu itu bahasa mereka apa ya? Ya pokoknya kalau lafaz kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, ya udah umum itu lafaznya. Sampai kalau memang nemu ada taksis yang bilang ada bid'ah yang enggak sesat, ya udah jadi taksis. Ya, itu mau nggak mau. Cuman ada nggak? Nah, yang bilang ada itu ada dengan term yang lain, bid'ah hasanah. Tapi dicontohkan bid'ah hasanahnya tuh kayak taraweh, gitu kan? Yang dicontohkan Umar. Ya gitu, jadinya beda-beda terminologi aja, gitu. Tapi kaidah kullu umum tuh ya tetap ya nggak berubah gitu. Semua kullu itu tetap umum, kullu itu tetap umum dan tidak menjadi enggak semuanya umum gara-gara ada taksis, enggak gitu. Jadi satu-satu. Jadi dia umum dulu ya sampai datang taksis gitu kan. Sampai kita enggak tahu taksisnya ya kita akan tetap mengamalkan umum gitu. Kayak gitu. Jadi urutan logika berpikirnya begitu dulu ya, jadi satu-satu supaya nanti nggak kecampur-campur ya. Jadi memang susah kalau yang taksisnya itu munfasil ya, karena bisa jadi kita nggak akan ketemu taksisnya sampai kita belajar ya. Oh ada taksis munfasil. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.